Halo para penggemar solo leveling, setelah kita menyaksikan pertarungan latih tanding antara Hunter Rank S Korea melawan Hunter Rank S Jepang di episode sebelumnya. Kini para petarung telah dipilih, di mana yang mewakili Korea adalah Hunter Baekhyunho, Ma Dongwook, Cha Hae-in, dan Lim Tae-gyu. Sedangkan untuk tim Jepang adalah Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Tawata. Saat mengetahui Goto Ryuji tidak ikut berpartisipasi, Jinwo bertanya-tanya apakah Goto Ryuji sengaja tidak ikut karena ingin fokus menilai kemampuan Hunter Korea. Sementara, setelah kedua tim sudah saling bersiap untuk memulai pertandingan mereka. Di sini terlihat Ma Dongwook yang langsung menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi raksasa, begitu juga dengan Ken Tanaka, yang mulai melepaskan energi berwarna merah muda bercahaya untuk mengadu kekuatan fisiknya dengan Ma Dongwook. Ma Dongwook dan Ken kemudian langsung maju ke depan untuk saling melancarkan pukulan masing-masing, hingga menimbulkan gelombang kejut yang kuat. Lalu ketika melihat Minoru Hoshino, yang juga mulai bergerak dengan cepat untuk menyerang Lim Tae-gyu. Dengan sigap, Lim Tae-gyu segera mengambil jarak dari lawannya untuk melancarkan serangan beberapa panah sihir kepada Hoshino dan 3 hunter lainnya. Begitu menyadari kalau Lim Tae-gyu ternyata adalah hunter tipe ranger. Sontak hal itu jadi membuat Ken merasa kesal, karena Lim Tae-gyu tidak ingin membiarkan mereka bertarung 1 lawan 1, dan mereka terpaksa harus menunggu sampai Hoshino mengalahkan Lim Tae-gyu terlebih dahulu. Go Gun-hee yang melihat pertarungan itu kemudian mengatakan, gedung megah itu seharusnya tak mungkin rusak, karena bangunannya telah diperkuat dengan batu permata sihir terkuat yang pernah ada. Namun hanya dalam hitungan detik sejak pertarungan dimulai, ternyata para hunter itu telah mengacak-acak tempat ini seperti badai yang menggila. Di sini kita pun dapat melihat Baekhyunho yang mulai berubah wujud, dengan tubuhnya diselimuti aura putih yang berkilauan, matanya menyipit tajam penuh kemarahan, dan rambutnya telah memutih bercahaya. Sedangkan di sisi Kumamoto yang menjadi lawannya masih belum menunjukkan perubahan apapun, tapi di dalam benaknya ia berkata, "Sungguh peraturan yang konyol. Siapa bilang kalau aku akan mengikuti peraturannya dan hanya akan mengincar lengan atau punggung? Karena yang terkuatlah yang bisa selamat." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Kumamoto sudah berada di belakang Baekhyunho untuk bersiap menyerangnya. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangannya mendarat, ternyata Kumamoto malah menghentikan serangannya dan segera mengambil jarak dari Baekhyunho. Baekhyunho bertanya-tanya, kenapa orang itu malah mundur, padahal tadi aku sangat yakin merasakan hawa membunuh darinya. Tapi mengingat Goto sepertinya ingin menggunakan si pengecut ini untuk menguji kami, dan kalau dia ingin memperlakukanku seperti tikus percobaan, maka sedikit saja aku akan serius. Baekhyunho kemudian langsung melompat ke arah Kumamoto untuk melancarkan serangan dengan cakar tajam di tangannya. Namun dengan refleksnya yang luar biasa, ternyata Kumamoto masih dapat menghindari serangan itu. Ketika pertempuran di sisi Baekhyunho dan Kumamoto baru saja akan semakin memanas. Di sisi lainnya, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang menghancurkan lantai gedung itu, karena Ma Dongwook telah dibanting oleh kekuatan yang sangat besar milik Ken Tanaka yang berhasil memenangkan pertarungannya. Lalu di saat yang sama, ternyata Lee Tae-gyu juga telah dihempaskan ke tembok oleh Minoru Hoshino sembari berkata, "Dengan ini, aku bisa menganggapnya sebagai kemenanganku kan?" Sementara, ketika Baekhyunho harus berjuang sendirian untuk menghadapi 3 hunter yang ingin melawannya sekaligus. Di sisi lain arena, terlihat Cha Hae-in yang terus melancarkan serangan demi serangan dalam kecepatan tinggi dan dengan pola yang tidak bisa ditebak lawannya. Sehingga akhirnya, Cha Hae-in mampu membuat Tawata terdesak tanpa perlawanan, yang kemudian Cha Hae-in berhasil memenangkan pertarungan itu dengan menyentuh punggung Tawata. Namun ketika Cha Hae-in baru saja akan bergegas untuk memberikan bantuannya kepada Baekhyunho, tiba-tiba Cha Hae-in malah dikejutkan dengan kemunculan Kumamoto yang sudah bersiap untuk menyergapnya dari belakang. Tapi dengan cepat, Cha Hae-in langsung saja melancarkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Kumamoto hanya dengan 1 tangan saja. Melihat kejadian itu, sontak telah membuat Shimizu dan Fujishima jadi merasa takjub dengan Cha Hae-in. Karena pukulannya seolah-olah tampak seperti Gatling gun yang mustahil bisa dihindari Kumamoto. Namun sebaliknya, Cha Hae-in justru tampak panik, karena tanpa sadar ia telah menyerang terlalu berlebihan. Hingga membuat Kumamoto yang terluka jadi sangat marah, dan kepribadiannya seketika langsung berubah jadi sosok yang mengerikan. Saat melihat Kumamoto yang mulai mengintimidasi Cha Hae-in dengan nafsu membunuh, sontak para hunter Jepang yang lain jadi mengkhawatirkan pertandingan ini akan berubah menjadi pembunuhan. Goto Ryuji kemudian meminta Hanekawa untuk segera menghentikan pertandingan ini jika petarung di tim Korea akan terluka parah karena amukan Kumamoto. Namun siapa sangka, tepat ketika Kumamoto berhasil menjatuhkan Cha Hae-in dan ia baru saja akan membunuhnya. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar milik seseorang langsung terjun ke arena pertarungan itu untuk menyelamatkan Cha Hae-in. Dan ternyata, orang itu adalah Sung Jinwo yang menahan tendangan Kumamoto, lalu dengan tatapan dinginnya Jinwo pun berkata, "Walaupun ini hanyalah kompetisi, tapi hawa membunuhmu terlalu banyak. Aku harap kau mengizinkanku untuk membantu dia."
Mata Kumamoto membelalak tak percaya dan tubuhnya bergetar saat ia merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Jinwo. Namun karena kemunculan Jinwo telah membuat Kumamoto sangat kesal, hingga ia memutuskan untuk menyerang tanpa pikir panjang. Naasnya, Kumamoto harus berakhir dengan dibanting oleh Jinwo yang membuatnya tidak bisa berkutik lagi. Melihat kejadian itu, perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka berdua. Dan sekarang Goto Ryuji sangat yakin bahwa gerakan Jinwo tersebut bukanlah gerakan yang bisa dilakukan oleh hunter tipe mage. Jinwo kemudian meminta Cha-Hain untuk menganggap tim Korea sudah kalah di kompetisi ini. Lagi pula Baekhyunho juga sudah dikalahkan oleh Ken. Tapi tak lama setelah Jinwo mengatakannya, tiba-tiba Goto Ryuji malah menghampiri Jinwo untuk menantangnya bertarung 1 lawan 1. Saat mendapat tantangan itu, sontak Jinwo langsung menyipitkan matanya karena ia bisa merasakan niat Goto Ryuji yang ingin mengetahui seberapa kuat dirinya. Namun segera setelahnya, seketika senyum Jinwo langsung melebar, sebab ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan yang ia dapatkan setelah menyelesaikan dungeon kastil iblis. Goto Ryuji yang melihat respon Jinwo, sontak ia jadi dibuat kebingungan kenapa Jinwo yang tadinya tampak dingin, kini malah mendadak tersenyum. Hingga sampailah ketika Jinwo mengatakan bahwa ia menerima tantangan itu, tapi dengan satu syarat Goto Ryuji harus serius bertarung melawannya. Di sini Goto Ryuji benar-benar dibuat sangat marah, karena secara tidak langsung Jinwo telah meremehkannya. Awalnya Goto Ryuji sempat bertanya-tanya apakah Jinwo serius mengatakan itu, mengingat jika mereka bertarung dengan serius pasti akan ada yang terluka. Namun berhubung Jinwo sudah berani menantang balik Goto Ryuji, dan kebetulan di sana ada healer rank S Shimizu untuk mengobati yang terluka. Pada akhirnya Goto Ryuji setuju menerima syarat dari Jinwo. Lalu pertarungan pun telah dimulai dengan Goto Ryuji yang langsung bergerak untuk menyerang mata Jinwo tanpa aba-aba. Tapi dengan mudah, Jinwo masih bisa menghindarinya dengan gerakan lincah dan nyaris tak bersuara. Hingga membuat Goto Ryuji yang melihatnya jadi semakin yakin, tidak mungkin kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Goto Ryuji yang saat itu berniat untuk membongkar semua rahasia kekuatan yang Jinwo miliki. Di sini, ia pun kembali bersiap untuk menghadapi Jinwo dengan memfokuskan energi di lengannya hingga membentuk seperti bilah pisau yang tajam. Namun tepat ketika Goto Ryuji mulai melancarkan serangannya kepada Jinwo, betapa terkejutnya Goto Ryuji, ternyata Jinwo juga masih bisa menghindari serangannya dengan mudah. Bahkan Jinwo kembali tersenyum, seolah-olah ia sedang meremehkan Goto Ryuji. Saat melihat Goto Ryuji yang benar-benar ingin bertarung dengan serius, kedua hunter Jepang ini jadi berpikir apakah mereka harus menghentikan pertarungan itu. Tapi di sisi Lee Tae-ju dan Ma Dong-wook justru ingin menyaksikan pertarungannya lebih lama lagi. Karena jarang sekali ada orang seperti Jinwo yang bisa menghindari serangan dari hunter terbaik Jepang. Sementara ketika Cha-Hain bergumam bahwa Jinwo bukan sekedar lumayan hebat, tapi dia juga berani menantang Goto untuk memukulnya lebih banyak lagi. Di sini terlihat Goto Ryuji yang terus melancarkan serangan beruntun kepada Jinwo tanpa henti. Namun tidak ada satupun serangannya yang dapat mengenai Jinwo. Goto Ryuji yang merasa bahwa dirinya pasti akan kalah melawan Jinwo jika ia tidak serius dalam pertarungan ini. Sontak Goto Ryuji jadi berniat untuk membunuh Jinwo pada serangan berikutnya, hingga Jinwo pun langsung mendapat peringatan bahaya dari sistem karena ada hawa membunuh yang sangat kuat. Namun meskipun Goto Ryuji sudah sangat percaya diri dengan serangannya, lagi-lagi Jinwo masih dapat menahan serangan Goto Ryuji dengan satu tangan saja, lalu Jinwo berkata, "Kalau aku bermain-main terlalu banyak, nanti aku malah mendapat quest darurat seperti ketika aku melawan Hwang Dong-su dan Kang Tae-sik." Goto Ryuji yang sangat terkejut kemudian juga berkata, "Kekuatan hebat apa ini? Padahal dia bisa menggenggam lenganku, tapi dia malah memegang tanganku. Kau pikir kau bisa main-main denganku?" Jinwo menjawab, "Bukankah pertarungan ini nanti akan selesai jika aku memegang lenganmu? Lagi pula kau sendiri tidak mau menyudahi pertarungan ini begitu saja kan?" Tepat setelah Jinwo mengatakannya, kini mereka berdua sudah kembali bersiap untuk melancarkan serangan masing-masing dengan aura membunuh yang sangat kuat. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangan mereka saling bertabrakan, dengan cepat Baekhyunho dan Cha-Hain langsung masuk ke arena pertempuran untuk menghentikan Jinwo. Lalu hal yang sama juga dilakukan oleh pihak hunter Jepang untuk menghentikan Goto Ryuji, hingga membuat seluruh arena itu dipenuhi dengan kekuatan dahsyat dari para hunter rank S. Baekhyunho dan Cha-Hain kemudian berkata kepada Jinwo, "Ayo kita sudahi pertarungan ini sekarang juga. Dalam beberapa hari lagi, orang itu adalah orang yang akan memimpin hunter Jepang di raid Pulau Jeju. Kalau dia terluka di sini, kami tidak akan bertanggung jawab." Mendengar hal itu, akhirnya Jinwo pun setuju untuk menyudahi pertarungan ini sembari memikirkan apakah ia sudah terlalu berlebihan. Namun sisi baiknya, sekarang Jinwo jadi bisa mengetahui kekuatan semua hunter yang ada di sini. Dan akhirnya dia juga menyadari sesuatu, ternyata tidak ada satupun dari para hunter rank S ini yang dapat mendeteksi prajuritnya yang ia sembunyikan di dalam bayangan mereka. Bahkan bagi Goto Ryuji yang kuat pun juga tidak bisa merasakan apa-apa.
Sementara ketika Jinwo akan mengatakan keputusannya kepada ketua Gogunhee, apakah dia akan ikut berpartisipasi dalam raid Pulau Jeju atau tidak. Di lain sisi, kita pun dapat melihat Goto Ryuji yang hanya tampak terdiam dengan keringat dingin yang mengucur deras di wajahnya. Seolah-olah ia sedang diserang oleh rasa takut yang sangat mengerikan setelah mengetahui kekuatan Jinwo. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Baek Kyunho yang sedang termenung sendirian di ruangan kantornya. Sampai sejauh ini Baek Kyunho masih tidak bisa mempercayai bahwa Jinwo memanglah orang yang kekuatannya bisa bertambah secara terus-menerus. Sementara ketika Baek Kyunho mulai menyadari, sepertinya merekrut Jinwo ke guildnya adalah suatu hal yang mustahil, tidak peduli seberapa banyak uang yang harus ia keluarkan. Tiba-tiba Baek Kyunho mendapat pesan di handphonenya yang berisi daftar peserta raid ke Pulau Jeju yang sebentar lagi akan dimulai. Namun betapa terkejutnya Baek Kyunho, ternyata di dalam daftar itu tidak tercantum nama Jinwo, karena Jinwo telah memutuskan untuk tidak mengikuti raid tersebut. Scene kemudian berganti ke sisi Goto Ryuji yang memberitahukan kepada wakilnya Reiji Sugimoto bahwa di Korea juga ada hunter yang hebat. Namun ketika Goto mengungkapkan nama hunter tersebut adalah Sung Jinwo yang baru saja naik ke rank S, sontak Sugimoto jadi dibuat kebingungan karena nama Sung Jinwo tidak ada di dalam daftar peserta raid Pulau Jeju. Pada awalnya, Goto Ryuji sempat tidak percaya dengan informasi itu, karena tidak mungkin Gogunhee akan membentuk raid tanpa melibatkan hunter berbakat seperti Jinwo. Tapi mengingat sudah ada 16 hunter rank S yang ikut berpartisipasi dalam raid kali ini, akhirnya Goto Ryuji bisa mengerti dan tidak terlalu mencemaskan soal itu lagi. Sementara di tempat berbeda, yang terletak di kawah gunung Halasan Baeng Nokdam. Di sini terlihat ada beberapa anak semut mutan yang saling memangsa satu sama lain, karena tidak ada lagi makanan yang bisa menghidupi mereka. Sang Ratu Semut yang tidak ingin membiarkan masalah kelaparan ini akan mengganggu populasi dan kelangsungan hidup mereka. Lantas, ia telah memproduksi beberapa telur semut, yang salah satu di antaranya adalah calon prajurit terhebat yang bisa memimpin dan melindungi kerajaan semut. Sang Ratu Semut berencana akan menggunakan prajurit semut baru itu untuk mengembalikan kejayaannya, dengan menyebarkan ketakutan kepada musuh yang mencoba menghentikan mereka. Hingga setelah Ratu Semut menanamkan pemikiran itu, dan ia berharap agar prajurit semut baru tersebut bisa menjadi yang terkuat di antara semut-semut lainnya. Kini prajurit semut baru itu telah menetas dari telurnya, dan ia benar-benar terlahir dengan kekuatan yang luar biasa seperti yang diharapkan. Di tempat berbeda, terlihat ada Jinwo yang telah membawa ibunya pulang ke rumah mereka. Di sini Jinwo ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan beres-beres rumah sebelum ia akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Begitu Jinwo ditanyai oleh ibunya, apakah pada saat ia masih tertidur keberadaan ayahnya sudah diketahui. Sontak wajah Jinwo langsung berubah jadi murung, karena ia sama sekali tidak tahu di mana ayahnya sekarang. Di dalam benaknya Jinwo bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan ibunya katakan jika dia tahu kalau dirinya sekarang adalah seorang hunter seperti ayahnya. Jinwo tahu, ibunya punya suatu alasan kenapa dia tidak mau pindah dari apartemen yang sudah tua ini. Bahkan meskipun Jinwo bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan bisa menjamin kehidupan keluarganya, nyatanya ada alasan tertentu kenapa mereka tetap tinggal di apartemen ini dan membayar biaya sewa. Yaitu karena ibunya masih menunggu kepulangan ayahnya yang sudah lama menghilang. Jadi berhubung Jinwo pikir, saat ini ibunya masih sangat membutuhkan dirinya. Lantas itulah sebabnya, Jinwo agak sedikit ragu apakah ia harus mengikuti raid Pulau Jeju atau tidak. Tapi walaupun Jinwo telah resmi memutuskan bahwa dirinya tidak akan ikut berpartisipasi, setidaknya, Jinwo sudah menyembunyikan prajurit bayangannya di setiap hunter yang mengikuti raid untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap para hunter lainnya. Setelah pengumuman rencana raid ke Pulau Jeju disiarkan dan berita itu langsung menyebar luas seperti api yang tak terbendung. Stasiun televisi tak henti-hentinya menayangkan kabar terbaru tentang Pulau Jeju, terutama monster semut yang berkuasa di sana. Kini semua orang jadi menganggap bahwa para monster semut itu bukan lagi sekedar ancaman biasa, karena mereka telah berevolusi dengan kecepatan yang mengerikan. Pada tahap evolusi pertama dan kedua, mereka masih bergerak seperti semut biasa yang merangkak. Namun mengingat pada tahap ketiga, mereka mulai berdiri tegak, berjalan dengan lincah dan cekatan seperti manusia. Bahkan karena para semut itu juga memiliki sayap yang membuat mereka bisa terbang dan jadi tampak lebih mengerikan. Maka pada raid kali ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi tim gabungan Korea dan Jepang untuk mengalahkan para semut tersebut. Sebab jika mereka gagal, sudah pasti masa depan Korea akan hancur selamanya. Kembali ke sisi Jinwo yang sedang berjalan di tengah keramaian kota, sembari melihat layar handphonenya. Kini semua orang sudah tahu bahwa nama Jinwo tidak tercantum dalam daftar peserta raid Pulau Jeju, hingga membuat Jinwo jadi mendapat banyak komentar pedas dari netizen yang berkata, dia pengecut, mentalnya masih seperti hunter rank E. Bahkan hunter Min Byung-gu yang sudah pensiun saja masih berani ikut bertarung.
Bagaimana bisa kita punya Hunter rank S sepengecut itu? Sungguh memalukan. Namun berhubung alasan Jinwo tidak mengikuti raid tersebut, lantaran ia tidak bisa berhenti memikirkan tentang Jin-ah dan ibunya. Di sini Jinwo sudah tidak peduli lagi dengan komentar pedas dari para netizen itu, melainkan ia lebih khawatir kalau Jin-ah akan terkena dampaknya. Sesaat kemudian ketika Jinwo mendapat telepon dari Yu Jin-ho yang ingin memberitahukan dia sudah menemukan gedung yang cocok untuk kantor guild mereka. Saat itu Jinwo langsung pergi ke gedung kantor tersebut dan Yu Jin-ho tampak sangat bersemangat menyambut kedatangannya. Yu Jin-ho menjelaskan, untuk mendirikan sebuah guild minimal mereka perlu memiliki 3 anggota. Jadi mau tidak mau, mereka harus merekrut 1 orang lagi. Sementara, ketika Yu Jin-ho juga ingin memberitahukan bahwa ada orang yang berbicara dalam bahasa asing sedang mencari Jinwo. Tiba-tiba Jinwo mendapat sinyal dari salah satu prajurit bayangannya yang sedang berpatroli di sekitar wilayah itu. Hingga Jinwo pun langsung mengaktifkan skill Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan prajuritnya. Di sini terlihat Jinwo yang sudah tiba di sebuah gang sempit, dan ternyata ada seorang penjahat yang sedang mengancam seorang wanita. Jinwo yang tidak akan membiarkan penjahat itu berbuat seenaknya dalam wilayah yang ia lindungi. Sontak ia langsung memancing amarah pria itu, hingga membuatnya segera bergerak untuk menyerang Jinwo dengan pisau di tangannya. Namun tanpa terduga, ternyata tusukan pisaunya tidak mampu menembus tubuh Jinwo, seolah-olah sedang menghantam baja yang sangat keras. Lalu dalam sekejap, Jinwo juga langsung membalasnya dengan menyayat kaki pria itu, hingga membuatnya meronta kesakitan dan rasa takut mulai menjalari setiap syaraf di tubuhnya. Dengan tatapannya yang tajam dan dingin, Jinwo kemudian berkata, "Sebelum kegelapan menelanmu sepenuhnya, lebih baik kau pergilah ke kantor polisi dan akui semua kejahatanmu sebelum tengah malam. Jika tidak, kau tak akan hidup hingga fajar menyingsing." Setelah Jinwo memanggil salah satu prajuritnya untuk mengawasi pria itu dari balik bayangannya, Jinwo langsung pergi meninggalkan pria itu dalam ketakutan tanpa berkata-kata lagi. Di keesokan harinya, ketika raid ke Pulau Jeju telah resmi dimulai. Di sini terlihat ada helikopter yang membawa para hunter rank S dari Korea, dan ada juga beberapa kapal perang yang dikerahkan untuk bersiap berperang melawan para monster semut yang selama ini tidak bisa mereka kalahkan. Park Jong-soo, sang guildmaster dari Guild Knight, tampak berdiri dengan tegap saat ia memberikan semangat kepada anggotanya. Sementara setelah Ma Dong-wook dari Guild Fame juga mempercayakan komando garis belakang kepada wakilnya. Di lain sisi, kita pun dapat melihat para hunter dari masing-masing guild yang juga telah bersiap di posisi mereka sebagai bala bantuan. Sebelum pertempuran ini dimulai, suasana di dalam helikopter yang membawa para hunter rank S Korea terasa sangat tegang karena mereka akan menghadapi ancaman terbesar dalam hidup mereka. Dalam tim ini juga terdapat seorang kameramen yang ditugaskan untuk merekam setiap kejadian di medan perang. Namun meskipun Ma Dong-wook dan Baek Kyun-ho sudah memperingatnya bahwa raid kali ini sangatlah berbahaya, ternyata si kameramen ini cukup percaya diri dengan kemampuannya, lagi pula ia sendiri adalah seorang hunter rank A. Scene kemudian berganti ke sisi hunter Jepang yang sudah tiba lebih dulu di wilayah kota mati Pulau Jeju. Goto Ryuji telah membagi timnya menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 hunter rank S. Hingga setelah Goto Ryuji memastikan bahwa setiap timnya sudah siap untuk bertempur dari posisi mereka masing-masing. Di saat itu juga, Goto Ryuji langsung memerintahkan kepada semua timnya untuk mulai melepaskan energi sihir mereka secara bersamaan. Lalu muncullah segerombolan semut yang terbang keluar dari sarangnya sebagai pertanda kalau pertempuran ini benar-benar telah dimulai. Ketika para semut itu mencoba menyerbu helikopter yang membawa tim hunter Korea, di sini terlihat Choi Jong-in yang sudah bersiap untuk menghadapi serangan semut itu dengan mengaktifkan skill Flame Spear yang berbentuk panah api. Hingga Choi Jong-in berhasil mengalahkan beberapa semut itu hanya dengan 1 serangan saja. Namun berhubung masih ada beberapa semut lain yang tidak terdampak oleh serangan Choi Jong-in barusan. Saat itu Choi Jong-in sekali lagi menggunakan sihirnya untuk menciptakan bola api dalam skala yang lebih besar. Hingga tembakan api yang sangat dahsyat itu mampu melenyapkan para semutnya sampai menjadi abu. Dengan kobaran api yang menyelimuti tubuhnya, Choi Jong-in kemudian berkata, "Sepertinya para semut ini sudah berevolusi lagi dan mereka sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jadi karena mereka memiliki ketahanan yang sama dengan monster di dungeon rank A, sepertinya aku harus memfokuskan lagi apiku." Setelah mengatakannya, Choi Jong-in langsung melompat dari helikopter seorang diri saja untuk menghadapi para semut yang ada di daratan. Hingga ketika gerombolan semut itu mulai menyerbu ke arahnya, di sini, Choi Jong-in langsung melepaskan sihir api yang sangat panas untuk menghabisi semua semut itu sekaligus, lalu Choi Jong-in kembali berkata, "Sudah lama sekali aku bermain-main dengan semut. Waktu aku kecil, biasanya aku membakar kalian dengan pemantik api untuk menimbulkan suara letusan yang keras. Tapi sekarang, suara yang kudengar hanyalah suara ledakan saja." Begitu melihat semua semut itu telah dibakar habis oleh Choi Jong-in dalam sekejap,
Di sini para hunter lainnya juga mulai terjun ke medan pertempuran untuk menyerbu sarang Ratu Semut. Lalu dari tempat yang berbeda, Reiji Sugimoto juga langsung memerintahkan untuk mengaktifkan sinyal listrik pengganggu yang membuat para semut itu tidak bisa menerima sinyal dari ratu mereka. Sementara ketika tim hunter Jepang terus membasmi setiap semut yang datang menyerbu mereka tanpa ada kendala sedikit pun. Shin kembali berfokus ke sisi hunter tim Jepang yang saat ini telah memasuki sarang semut. Yang mana setelah Choi Jong-in menggunakan skill Flame Prison yang berbentuk jaring api untuk mencegah semut-semut yang meninggalkan sarangnya tidak bisa kembali ke tempat ratu mereka. Saat itu Choi Jong-in juga langsung menciptakan beberapa bola api untuk mencari jalan masuk menuju ke sarang ratu semut. Sehingga akhirnya Choi Jong-in berhasil menemukan arah yang tepat untuk menuju ke tempat sang ratu berada. Sementara, ketika Baekhyunho bergumam, sudah kuduga Choi Jong-in memanglah rekan satu tim yang dapat diandalkan, lalu mereka semua langsung memasuki jalur itu. Di tempat yang jauh dari sana, terlihat ada Jinwo yang baru menyelesaikan quest jogging sejauh 10 km. Saat melihat suasana di tempat itu sangat sepi tanpa ada seorang pun, Jinwo menebak mungkin hal itu disebabkan karena raid Pulau Jeju telah dimulai. Mengingat hunter rank S dari tim Korea dan Jepang, termasuk para hunter terkuat yang ada di dunia ini, Jinwo merasa cukup yakin bahwa tim gabungan tersebut pasti bisa menyelesaikan raidnya meskipun dirinya tidak ikut berpartisipasi. Tapi hal itu hanya akan berhasil selama tidak ada sesuatu yang ganjil terjadi. Lalu kembali lagi ke situasi yang terjadi di dalam sarang semut. Kini tim Korea terus bergerak maju dengan melancarkan serangan demi serangan kepada setiap semut yang menghadang. Begitu menyadari semut-semut itu terlalu lemah untuk disebut sebagai penjaga pribadi ratu, Byunggu yang merupakan seorang hunter healer mulai bertanya-tanya, apa kalian yakin ratu benar-benar ada di sini? Karena ada beberapa kasus di mana sang ratu akan kabur meninggalkan anak-anak semutnya. Hingga sampailah setelah mereka terus menyusuri tempat itu lebih dalam lagi. Disinilah situasinya jadi mulai semakin mencekam karena mereka telah menemukan ribuan telur semut yang belum menetas. Dan di antara telur-telur itu, ternyata ada satu telur dengan ukuran yang lebih besar yang sudah pecah. Pada awalnya Byunggu tidak yakin kalau telur yang pecah itu adalah telur semut. Tapi setelah ia memikirkan kalau yang dilahirkan dari telur itu adalah penjaga pribadi sang ratu, sontak semuanya jadi tampak panik karena semut itu pasti sangatlah kuat. Shin kemudian berganti ke sisi tim Jepang yang sedang beristirahat setelah mereka menghabisi beberapa semut yang menyerbu mereka. Namun ketika Ken baru saja ingin meminta Shimizu sang healer untuk menyembuhkan cederanya, tiba-tiba semuanya langsung dikejutkan dengan kepala Shimizu yang sudah terpenggal dari tubuhnya. Lalu sesaat sebelum Ken dan Fujishima sempat bersiap untuk menghadapi pertempuran melawan musuh yang sangat mengerikan, ternyata kepala Ken juga sudah dipenggal oleh makhluk itu, yang kemudian disusul dengan melayangnya kepala Fujishima. Hingga tim tersebut telah dibantai habis hanya dalam sekejap. Begitu menyadari ada yang tidak beres dengan tim Charlie, tim Delta langsung bergegas menuju ke lokasi mereka untuk mengecek apa yang terjadi. Namun tak lama setelah mereka menemukan mayat ketiga rekannya yang sudah tergeletak di sana. Di tengah kepanikan dan rasa tidak percaya akan pemandangan mengerikan yang mereka lihat saat itu, tiba-tiba Kei mencium aroma sangat busuk yang membuatnya jadi muntah. Dia bertanya-tanya, sebenarnya bau busuk macam apa ini? Baunya sangat tidak normal, dan ia baru pertama kali mencium bau yang sangat busuk seperti ini. Hingga sampailah ketika ia dapat merasakan adanya gelombang energi sihir yang sangat mengerikan di hadapan matanya. Tanpa pikir panjang, Kei langsung saja melepaskan seluruh kekuatannya untuk memunculkan tembok es besar, yang dapat melindunginya dari kekuatan mengerikan tersebut. Namun siapa sangka, ternyata tembok es itu masih tidak mampu untuk menahan cakaran tajam dari makhluk yang menyerangnya. Hingga dalam hitungan detik, tim Delta juga harus mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Nah, cerita berlanjut dengan memperlihatkan tim Korea yang berhasil membunuh banyak prajurit semut hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Baekhyunho tampak terkesan dengan kemampuan Cha-in yang mampu membunuh semut 2 kali lipat lebih banyak daripada dirinya. Namun berhubung saat ini tim Korea hanya punya sisa waktu sekitar 30 menit lagi untuk membunuh Ratu Semut dan para penjaganya, Byunggu langsung saja memberikan buff kepada setiap hunter dengan sihirnya, hingga membuat kekuatan mereka jadi meningkat pesat dan luka mereka juga telah disembuhkan. Kemudian setelah Ma Dongwook meminta Cha-in untuk melawan para penjaga itu sendirian, sedangkan para hunter lain yang akan menghadapi Ratu Semutnya, saat itu Choi Jong-in langsung saja mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan sihir naga api. Sementara ketika Taeju telah bersiap untuk memberikan bantuan dari belakang dengan sihir panahnya, di lain sisi, Baekhyunho juga mulai melepaskan seluruh kekuatannya untuk melakukan transformasi sempurna ke wujud hewan buas yang sangat mengerikan. Lalu dengan cepat, Baekhyunho langsung bergerak untuk menyerang semut yang ada di hadapannya, hingga ia berhasil mencabik-cabik tubuh semut itu.
Saat mendengar Ma Dongwook yang mengatakan, "Aku serahkan semuanya kepadamu, Hunter Cha." Di sini Cha-Hain langsung saja mengalirkan energi sihir ke pedangnya untuk mengaktifkan skill Provoking Quake yang dapat memperlambat pergerakan musuh. Sementara, di saat pertarungan masih terus berlangsung dengan sengit, di mana Ma Dongwook yang akan menarik perhatian Ratu Semutnya, sedangkan para hunter lain yang akan mengalahkan para penjaganya. Di tempat berbeda, terlihat semua masyarakat yang sedang menonton betapa sengitnya pertarungan tersebut. Karena tidak sedikit dari mereka yang berharap agar raid kali ini bisa membalaskan dendam para korban yang dibunuh oleh koloni semut itu, sekaligus menghentikan bencana yang selama ini selalu mengancam kehidupan mereka. Hingga sampailah ketika tim Hunter Korea berhasil menumbangkan semua prajurit penjaga dan hanya menyisahkan Ratu Semut saja. Di sini semua Hunter mulai melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Ratu Semut itu, di mana Taegyu yang meluncurkan sejumlah panah sihir ke kepala Ratu Semut, sedangkan Baekhyunho juga langsung mencabik-cabik tubuh Ratu Semut dengan cakarnya. Lalu ketika Ratu Semut juga mulai melancarkan serangan balasan dengan menyemburkan cairan asam beracun dari mulutnya kepada Baekhyunho dan Ma Dongwook. Dengan sigap, Byung-gu segera menggunakan kemampuan healernya untuk menyembuhkan luka kedua rekannya, sembari berkata kepada Ratu Semut, "Jika kau mau mengalahkan kami, seharusnya kau menyerangku terlebih dahulu." Ratu Semut yang kesal, sontak ia langsung melompat ke arah Byung-gu untuk melancarkan serangannya. Namun Ma Dongwook yang tidak akan membiarkan hal itu juga langsung menggunakan tamengnya untuk menghentikan Ratu Semut. Lalu begitu melihat Ratu Semut yang sudah terpojok karena tidak ada sedikit pun perlawanannya yang berhasil. Di lain sisi, Choi Jong-in juga mulai bersiap untuk melancarkan serangannya kepada Ratu Semut dengan melepaskan sihir bola api yang sangat dahsyat. Namun tepat ketika Baekhyunho sudah sangat yakin bahwa Ratu Semutnya sebentar lagi akan mati dan kemenangan sudah terlihat di depan mata. Tiba-tiba semuanya malah dikejutkan dengan teriakan mengerikan dari Ratu Semut. Hingga hanya dengan teriakan itu saja, sudah bisa membuat tim Hunter Korea terdorong mundur. Baekhyunho yang panik sontak jadi bertanya-tanya, apakah yang tadi itu adalah teriakan kematian Ratu Semut? Tapi segera setelahnya Baekhyunho juga langsung menyadari, jangan-jangan teriakan itu adalah sinyal untuk memanggil bala bantuan. Dan ternyata, dugaan Baekhyunho itu memang benar. Karena di saat yang sama, pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya memang langsung menyerbu ke sarang untuk memenuhi panggilan ratu mereka. Melihat kejadian itu, Goto Ryuji juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa sinyal pengganggu yang mereka pasang sudah tidak lagi mempan. Bahkan meskipun saat ini Cha-Hain sudah memenggal kepala Ratu Semut dan kematiannya telah dikonfirmasi. Nyatanya, pertempuran itu masih jauh dari kata selesai, karena tepat ketika Choi Jong-in dapat merasakan skill Flame Prison yang ia pasang di pintu masuk ke sarang baru saja dihancurkan. Tiba-tiba, semuanya langsung dikejutkan dengan kekuatan yang sangat mengerikan milik prajurit penjaga pribadi Ratu Semut yang saat itu telah muncul di sana. Begitu semut itu berteriak dengan penuh amarah, hingga gelombang kekuatannya jadi tampak seperti ledakan yang dahsyat. Seketika Baekhyunho langsung diserang oleh rasa takut yang sangat mengerikan, karena ia tidak pernah menyangka kalau kekuatan sebesar itu berasal dari seekor semut saja. Bahkan ketika prajurit semut itu mulai berjalan melewati setiap hunter untuk menuju ke tempat ratunya yang sudah mati. Di sini Cha-Hain hanya bisa bertekuk lutut di hadapan kekuatan mengerikan itu, dan dia sangat yakin bahwa semut ini bukanlah monster biasa. Sesuatu yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka adalah suatu makhluk yang bisa membuat suara langkahnya sendiri dapat membuat makhluk lain bergidik ketakutan. Seolah-olah tubuh mereka telah terkikis habis oleh kekuatan mengerikan semut itu, padahal dia belum melancarkan serangan sekalipun, dan namanya adalah Beru. Jadi ketika Beru jadi dibuat sangat marah saat mengetahui ratunya sudah mati, tiba-tiba Beru sudah berpindah ke belakang Cha-Hain dan langsung menghantam tubuhnya dengan pukulan keras, hingga membuat Cha-Hain harus terpental jauh ke belakang dan mulutnya langsung memuntahkan darah ketika ia terhempas ke dinding gua itu. Lalu di saat Ma Dongwook baru saja meneriaki Cha-Hain dan ia berniat untuk menolongnya, tiba-tiba Beru juga sudah berada di depan Ma Dongwook dan langsung menghancurkan tameng beserta lengannya. Bahkan begitu Ma Dongwook mencoba melancarkan serangan balasan kepada Beru, naasnya, Ma Dongwook malah harus kehilangan satu lengannya lagi karena semut itu benar-benar tidak terkalahkan. Baekhyunho yang kesal kemudian juga mencoba menyerang Beru dengan cakarnya, tapi justru Baekhyunho lah yang harus terkena cakaran Beru lebih dulu. Sementara ketika melihat Beru juga mencabik-cabik tubuh Choi Jong-in hingga membuatnya menjerit kesakitan. Di sini Taegyu segera mengambil jarak dari Beru untuk melancarkan serangan panahnya. Namun dengan mudah, ternyata Beru juga masih dapat menghentikan serangan Taegyu, yang kemudian ia lanjutkan dengan memukul wajah Taegyu hingga membuatnya harus mengalami nasib yang sama seperti rekannya yang lain. Tapi ketika Beru baru saja akan kembali bergerak untuk melancarkan serangan berikutnya, tiba-tiba Beru langsung mendapat hantaman keras dari Ma Dongwook yang mampu membuatnya terdorong mundur.
Lalu sembari tersenyum menyeringai, Ma Dongwook kemudian berkata, "Walaupun kau memotong tanganku, semua itu tidak akan jadi masalah selama Hunter Min Byung-gu masih hidup dan menyembuhkan lukaku." Dan ternyata, selagi pertempuran itu berlangsung, Min Byung-gu telah menggunakan skill kamuflase yang membuat dirinya tidak dapat terlihat. Bahkan hawa keberadaannya juga bisa ia sembunyikan sepenuhnya selama ia berada dalam keadaan diam dan tidak bergerak sedikit pun. Namun tepat ketika Ma Dongwook sekali lagi melayangkan pukulannya kepada Beru, tapi Beru malah menangkap kakinya dan langsung membanting Ma Dongwook dengan brutal. Tanpa diduga oleh Byung-gu, ternyata semut itu tetap dapat merasakan keberadaannya, hingga membuat Byung-gu tidak bisa berkutik lagi saat tangan Beru menusuk dan menembus dada Byung-gu. Sementara, ketika melihat Baekhyunho yang tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Byung-gu, tapi naas, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Pada saat itulah, Beru juga memakan kepala Byung-gu dengan brutal, hingga membuat Baekhyunho jadi sangat marah dan langsung memaksakan dirinya untuk bangkit menyerang Beru. Namun apalah daya, ternyata kekuatan Baekhyunho dalam wujud sempurnanya masih tidak dapat menandingi kekuatan Beru. Dalam situasi itu Baekhyunho akhirnya menyadari kalau monster yang ada di hadapannya tidak hanya jago memangsa buruannya saja, tapi semut ini juga memiliki kemampuan untuk mengambil kekuatan dan pengetahuan buruannya. Beru kemudian berkata kepada Baekhyunho dengan bahasa manusia, "Kalian manusia sangatlah lemah. Ratuku diserang di tempat ini. Kalaupun kalianlah yang sudah membunuh penjaganya, itu tidak masuk akal. Jadi siapa raja kalian?" Saat mendengar hal itu, sontak Baekhyunho jadi dibuat kebingungan karena ia tidak tahu siapakah raja yang dimaksud oleh si Beru. Hingga sampailah ketika semut itu melirik ke arah Cha-Hae-in yang sudah tidak sadarkan diri, lalu pandangannya juga mengarah kepada hunter lain yang terluka. Disinilah si Beru bisa merasakan ada seseorang yang paling kuat sedang berada di luar sana. Lalu ia langsung bergegas menuju ke tempat orang itu, tanpa mempedulikan Baekhyunho dan semua rekannya lagi. Baekhyunho yang menyadari, jangan-jangan raja yang dimaksud Beru adalah Goto Ryuji. Sontak ia berniat untuk mengajak yang lainnya segera meninggalkan tempat ini, sebelum si semut brengsek itu kembali kemari. Namun sialnya, ternyata mereka sudah kehabisan waktu, karena para semut lainnya juga sudah berdatangan. Shin kemudian berganti ke sisi tim Goto Ryuji yang sedang bergerak untuk mencari tahu, masalah apa yang menyebabkan mereka kehilangan kontak dengan tim Charlie dan tim Delta. Sementara, ketika Goto Ryuji telah memastikan bahwa tim Bravo masih hidup, tiba-tiba Goto Ryuji mendapat telepon dari Presiden Matsumoto yang ingin mengetahui situasi saat ini. Goto melaporkan, sepertinya tim Charlie dan tim Delta telah dibantai habis oleh monster semut. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Presiden, karena itu berarti mereka ini hanyalah hunter yang lemah. Lalu setelah Presiden Matsumoto menanyakan, apakah ada kemungkinan tim Korea selamat? Kemudian Goto menjawab, untuk tim yang berpartisipasi dalam raid sekarang, kemungkinan selamatnya adalah 0. Di sini akhirnya terungkap, ternyata tujuan Jepang membantu Korea dalam raid kali ini, sebenarnya bukan hanya untuk membuat Goto menjadi hunter level nasional saja, tapi tujuan terpenting mereka adalah pemusnahan hunter rank S Korea. Jadi begitu kekalahan tim Korea dalam raid ini sudah dapat dipastikan, lantas Presiden Matsumoto langsung memerintahkan Goto Ryuji dan semua tim Jepang untuk mundur sekarang juga. Namun siapa sangka, tepat ketika Goto Ryuji dan timnya baru saja akan pergi meninggalkan pulau tersebut, tiba-tiba mereka malah mendapat serangan kejutan dari Beru. Bahkan meski Goto masih bisa menangkis serangan itu, sialnya Hunter Ishida tidak bisa menyelamatkan dirinya saat kepalanya dipenggal. Goto yang menyadari semut ini berbeda dengan yang lainnya, sontak ia langsung memerintahkan Minoru untuk berkumpul dengan tim Bravo, sementara ia sendiri akan menghadapi semut tersebut. Lagi pula kalau semut itu memang sangat kuat, bagi Goto, Minoru hanya akan mengganggu pertarungannya saja. Begitu mendengar si Beru ini bertanya kepada Goto, apakah kau adalah rajanya? Dengan sombong dan penuh percaya diri, Goto menjawab benar akulah rajanya. Namun tak lama setelah Beru mulai melepaskan energi yang sangat mengerikan, hingga membuat Goto seketika jadi teringat dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jinwo. Ternyata tidak butuh waktu lama bagi Beru untuk membunuh Goto. Lalu Shin kembali berganti ke sisi tim Hunter Korea yang sedang menghadapi serbuan para semut lainnya. Mengingat saat ini semuanya telah terluka akibat pertarungan tadi, kini mereka tidak punya pilihan selain harus mengandalkan sihir api Choi Jong-in saja. Hingga sampailah ketika Choi Jong-in sudah mencapai batasnya, dan gerombolan semut itu juga telah bersiap untuk melahap mereka. Pada saat itulah, tiba-tiba prajurit bayangan Jinwo mulai keluar dari balik bayangan para hunter tersebut. Lalu ia langsung mencengkram kepala kedua semut yang ada di hadapannya, sembari mengirimkan sinyal kepada Jinwo. Dan dalam sekejap, tiba-tiba Jinwo pun sudah berpindah tempat ke medan pertempuran dengan menggunakan skill Shadow Exchange miliknya. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang melangkahkan kakinya ke arah musuh dengan tatapannya yang dingin. Dan di belakangnya juga ada pasukan bayangan yang sudah bersiap untuk bertempur melawan pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya.
Lalu setelah Jinwo mengatakan kerja bagus kepada prajurit bayangannya, di saat itu juga, Jinwo mulai mengeluarkan kedua dagger Raja Iblis, dan ia langsung melesat dengan cepat untuk menebas setiap semut tersebut. Sementara, ketika Tas melindungi para hunter lain dengan skill Hymn of Protection yang tidak tergoyahkan. Di sini Ma Dongwook masih tampak kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi dan siapa yang sedang bertarung sekarang. Lalu begitu Baek Kyun Ho mengatakan, kita tidak perlu khawatir lagi, karena sekarang semuanya akan baik-baik saja. Di lain sisi, Jinwo terus melancarkan serangan demi serangan kepada para semut itu, yang kemudian disusul dengan Igris yang mencengkram kepala semutnya dan membantingnya ke tanah. Lalu Igris lanjutkan dengan melayangkan tebasan pedangnya ke kepala setiap semut yang ada di hadapannya. Sementara, ketika Tank dan Iron juga terus melancarkan serangan mereka tanpa henti dengan mencabik-cabik para semut itu. Disinilah Jinwo mulai menggunakan skill Erase miliknya untuk bergerak lebih cepat lagi dengan membangkitkan semua mayat semut yang telah dikalahkan. Hingga di saat para bayangan semut itu mulai memangsa semut-semut lain yang masih tersisa, saat itu Jinwo juga segera menghampiri para hunter yang terluka untuk menyembuhkan mereka dengan ramuan potion. Namun meskipun potion itu memang bisa menyembuhkan luka para hunter pria, ternyata potion itu masih belum cukup untuk menyadarkan Cha-in dari pingsannya, karena dia sedang dalam keadaan kritis, dan Jinwo juga tidak bisa merawatnya dengan kemampuannya yang sekarang. Saat melihat kesadaran Cha-in yang semakin melemah, Jinwo kemudian memerintahkan Ma Dongwook untuk segera membawa Cha-in pergi dari sini. Tapi sesaat sebelum mereka sempat bergerak untuk meninggalkan tempat itu, sialnya Beru sudah kembali mendatangi mereka dengan memancarkan aura membunuh yang sangat mengerikan. Beru kemudian berkata, "Di luar sana tidak ada raja, dia bukanlah rajanya. Apakah di sini ada raja? Atau adakah seseorang yang bisa menjadi raja?" Jinwo yang mendengarnya sontak ia langsung berdiri untuk menghadapi semut itu sembari berkata, "Master Ma, aku serahkan Hunter Cha padamu. Seharusnya aku sudah mengetahuinya semenjak sinyal bayanganku terputus dari Goto Ryuji, dan sekarang kemungkinan besar dia sudah mati." Sementara ketika Jinwo ditanyai oleh Beru, apakah kau adalah raja dari manusia? Sembari menatap Beru dengan tajam dan dengan memperlihatkan senyum seringainya, di sini Jinwo pun membalas berkata, "Wah, sekarang ada serangga yang berbicara kepadaku." Dengan ini, maka pertempuran sesungguhnya antara Jinwo melawan Beru baru saja akan dimulai. Yang mana setelah Beru mengatakan kepada Jinwo, "Manusia, kau memiliki aura yang berbahaya." Di sini Beru langsung saja melepaskan kekuatannya yang sangat mengerikan untuk mengintimidasi Jinwo yang berdiri tegap di hadapannya. Namun alih-alih merasa terintimidasi dengan tekanan kekuatan Beru tersebut, ternyata Jinwo malah semakin melebarkan senyumnya sembari berkata, "Nah, sekarang barulah kau terlihat seperti serangga sesungguhnya." Shin kemudian memperlihatkan sedikit kilas balik yang terjadi di luar Pulau Jeju pada 5 menit sebelumnya. Jadi bertepatan dengan terancamnya kehidupan para hunter Korea dan Jepang karena insiden kemunculan Beru yang tidak terduga. Saat itu telah terjadi sedikit ketegangan di seluruh Korea karena siaran langsung raid Pulau Jeju yang sebelumnya ditayangkan mendadak dihentikan. Ditambah lagi, setelah media televisi memberitakan tentang kematian Hunter Min Byung-gu yang sudah dikonfirmasi. Tapi mereka masih belum bisa mengkonfirmasi keselamatan para hunters yang berada di sarang semut. Sontak hal itu telah membuat semua orang jadi semakin panik, sebab mereka tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di Pulau Jeju tersebut. Hingga sampailah ketika Jinwo muncul di medan pertempuran dan ia mulai berhadapan dengan Beru. Pada saat itulah, video pertempurannya kembali disiarkan langsung kepada semua masyarakat. Lalu Shin berganti ke sisi Reiji, yang melaporkan tentang kematian Goto Ryuji kepada Matsumoto, sang ketua asosiasi dari Komite Hunter Jepang. Matsumoto yang kesal karena hunter terkuat Jepang telah dibunuh oleh Beru, sontak ia langsung menanyakan kepada Reiji di mana monster semut brengsek itu sekarang. Lalu setelah Reiji menjawab bahwa semut tersebut sudah kembali ke sarang untuk menemui tim Korea yang masih hidup. Dan kini ada suatu makhluk yang memiliki kekuatan sihir yang setara dengan semut itu baru muncul di sana. Sontak emosi Matsumoto jadi semakin memuncak. Karena rencana busuknya untuk memusnahkan tim Korea telah gagal, kemudian ia segera memerintahkan bawahannya untuk menyalakan siaran langsung sekarang juga. Sementara, ketika Ibu Jinwo ingin meminta tolong kepada Jin-ah untuk menyalakan TV-nya yang mendadak mati, tapi Jin-ah menolak melakukannya. Sebab dia tahu, kemunculan kakaknya di Pulau Jeju saat ini sedang disiarkan langsung. Di tempat berbeda, terlihat ketua Goguni yang tampak sangat bersemangat saat ia mengetahui kalau Jinwo telah muncul di tengah kepanikan yang melanda tim hunter Korea. Shin kemudian kembali berganti ke medan pertempuran. Lebih tepatnya setelah Beru ingin mengintimidasi Jinwo, tapi Jinwo malah membalas dengan meremehkannya. Di sini Beru langsung saja mengangkat satu tangannya untuk melayangkan pukulan keras ke wajah Jinwo hingga menimbulkan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Namun siapa sangka, tepat di saat Choi Jong-in dan Baek Kyun Ho mulai mengkhawatirkan kondisi Jinwo,
Lalu Beru juga mengatakan ternyata kau bukanlah raja dan kau sama lemahnya seperti manusia lain. Sontak semuanya jadi sangat terkejut, karena Jinwo yang mereka pikir sudah kalah, ternyata dia masih berdiri di tempatnya tanpa bergeming sedikit pun. Setelah Jinwo meludahkan darah dari mulutnya, sembari menatap Beru dengan tatapan matanya yang tajam, Jinwo mulai mengaktifkan skill Dominator Touch untuk memaksa Beru berlutut di hadapannya. Lalu ia langsung mengangkat tinjunya untuk melancarkan serangan balasan kepada Beru, hingga membuat Beru terlempar jauh dan tubuhnya yang terhempas, jadi menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ma Dongwook yang melihat kejadian itu, sontak jadi semakin terkejut dan juga bertanya-tanya, apakah benar kalau Jinwo hanyalah hunter tipe mage? Sementara ketika Baek Yunho dan Choi Jong-in mengatakan bahwa mereka pun juga sulit mempercayai apa yang terjadi saat ini. Di lain sisi terlihat Beru yang ternyata masih bisa bangkit. Lalu ia langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan balasan kepada Jinwo. Namun meskipun Jinwo sendiri telah mengakui bahwa Beru adalah lawan yang sangat tangguh dan cukup merepotkan, nyatanya, pukulan dua tangan yang Beru hantamkan kepada Jinwo juga dapat Jinwo tahan dengan lengan kirinya. Hingga bentrokan kekuatan mereka itu sampai-sampai membuat tanah di sekitarnya jadi hancur. Jinwo kemudian mencoba melancarkan serangan balik dengan melayangkan pukulannya ke tubuh Beru. Tapi berhubung kali ini Beru masih bisa bertahan dan langsung mendaratkan pukulannya juga ke wajah Jinwo. Pada akhirnya, Jinwo dan Beru terus menghantamkan pukulan kuat mereka masing-masing, hingga membuat area di sekitarnya jadi dipenuhi dengan gelombang kejut kekuatan mereka. Bahkan saking kuatnya tekanan dari pertarungan tersebut, sang kameramen yang seorang hunter rank A ini juga hampir dibuat pingsan karena tidak bisa menahannya. Begitu Beru menyadari kalau armor tubuhnya yang sangat keras itu mulai retak akibat terkena pukulan Jinwo. Di dalam benaknya Beru pun kemudian berkata, sulit dipercaya, apakah aku kalah dalam pertempuran adu kekuatan? Siapa manusia ini sebenarnya? Jinwo dan Beru kemudian sekali lagi mengadu pukulan mereka masing-masing yang membuat keduanya sama-sama terpental ke belakang. Namun tepat ketika Beru jadi lengah, karena ia masih tidak percaya kalau serangan Jinwo mampu menembus cangkangnya. Dengan cepat Jinwo langsung bergerak untuk mendekati Beru dan menghantam dadanya dengan pukulan kuat. Hingga membuat Beru yang terdesak juga langsung mengulurkan lidahnya yang panjang untuk membalas Jinwo, dan ia berhasil menggores pipi Jinwo dengan racun. Saat merasakan ada yang tidak beres pada tubuhnya, sontak Jinwo pun jadi bertanya-tanya, bagaimana Beru bisa memiliki serangan beracun, padahal dia adalah monster tipe semut. Dan ternyata, yang tadi itu adalah skill Paralysis Poison yang baru saja Beru dapatkan dari Consnail, yaitu salah satu racun paling mematikan yang dibuat secara alami. Bahkan Beru juga bisa membuatnya jadi semakin mematikan setelah ia mencampurkannya dengan energi sihir di dalam tubuhnya. Sementara, tepat ketika Beru sudah bersiap untuk membunuh Jinwo yang terlihat tidak berdaya di hadapannya, scene berganti ke sisi Hunter Minoru yang telah bergabung dengan tim Bravo di Kota Mati Pulau Jeju. Minoru yang saat itu ditanyai oleh Tawata, sebenarnya ada masalah apa? Lantas Minoru pun langsung menjawabnya dengan ekspresi yang penuh ketakutan, karena semut yang mereka hadapi bukanlah monster yang bisa dilawan manusia, bahkan Gotoryuji sekalipun juga tidak sanggup menghadapinya. Lalu bertepatan dengan Tawata yang marah kepada Minoru, sebab ia tidak mau mempercayai ucapannya begitu saja. Di lain sisi kita pun kembali dapat melihat, si Beru yang tampak sangat terkejut saat Jinwo bangkit dan langsung menyerangnya. Hingga tubuh Beru harus terhempas ke dinding sekali lagi. Kemudian sembari menatap Beru yang masih meringkuk kesakitan dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam benaknya Jinwo pun berkata, aku sempat berpikir kenapa semut ini tiba-tiba jadi senang. Ternyata karena racun itu ya. Mungkin aku bisa mengetahui perasaannya karena stat persepsiku sudah meningkat. Aku yakin pasti dia sekarang mulai merasa gelisah. Tapi sialnya, aku pun juga merasakan kegelisahan yang sama karena kondisi Cha-Haen yang semakin kritis. Kalau begitu, aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Jinwo kemudian segera melompat ke arah Beru untuk melancarkan tendangan dari udara. Namun begitu tendangannya mendarat, ternyata Beru sudah menghilang dari pandangannya. Sementara, ketika Jinwo menatap tajam ke arah Beru yang ternyata sedang terbang di udara, di dalam benaknya Beru pun kembali berkata, apa-apaan ini? Racunku tidak mempan padanya dan adu kekuatan hanya buang-buang waktu saja. Jika kehebatannya berada dalam kekuatan, maka aku tidak perlu melawannya dengan adu kekuatan fisik. Karena kehebatanku yang sebenarnya adalah kecepatan. Jinwo yang menyadari bahwa Beru telah memfokuskan kekuatannya ke agility dengan mengecilkan ukuran tubuhnya. Di sini Jinwo juga mulai mengeluarkan kedua daggernya untuk menghadapi Beru dengan lebih serius lagi. Jadi ketika Beru sudah melesat dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan cakarnya kepada Jinwo, dengan cepat Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menghindari serangan Beru, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan langsung menebas Beru menggunakan daggernya. Bahkan meskipun saat itu Beru masih dapat menghentikan serangan tersebut,
dan ia berhasil melempar Jinwo. Nyatanya Jinwo juga masih bisa bertahan, lalu ia kembali melesat ke arah Beru untuk melancarkan serangan susulan dengan kecepatan yang tidak dapat terlihat oleh mata. Dalam situasi ini, Beru jadi semakin gelisah dan juga bertanya-tanya, kenapa Jinwo bisa menyamai kecepatannya. Bahkan lama-kelamaan, pergerakannya justru terus bertambah cepat. Hingga sampailah setelah Jinwo berpikir, mungkin semut ini sebanding atau lebih kuat dari Demon Monarch. Pada saat itulah, Jinwo terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke bagian cangkang Beru yang retak. Lalu begitu pertahanan Beru terbuka lebar, dengan cepat Jinwo juga langsung mengaktifkan skill critical hit untuk menyerang Beru pada beberapa titik vitalnya. Di tengah pertarungan itu Jinwo sempat menghentikan serangannya saat ia melihat pesan dari sistem bahwa skill critical hit telah ditingkatkan ke level maksimal. Tapi ketika Jinwo menyadari kalau Beru telah memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur darinya, sembari Jinwo yang mengatakan kau mau pergi kemana? Saat itu Jinwo segera mengejar Beru dan langsung menebasnya dengan skill critical hit. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan terus melancarkan tebasan bertubi-tubi dari segala arah dalam kecepatan tinggi, sehingga akhirnya Jinwo berhasil memotong lengan kiri Beru pada tebasan terakhir. Beru yang terdesak, sontak ia langsung mencoba menyerang balik dengan pukulan lengan kanannya, hingga membuat Jinwo segera mengambil jarak dari Beru. Sampai sejauh ini Beru masih tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Jinwo, karena tidak ada satupun keahliannya yang lebih unggul. Bahkan meskipun saat itu Beru telah memutuskan untuk menggunakan cara terakhir dengan memanggil pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya. Di sini Jinwo malah membalasnya dengan tersenyum yang membuat Beru jadi sangat terkejut. Karena di saat yang sama, Jinwo juga mulai memanggil seluruh prajurit bayangannya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh pasukan bayangan Jinwo kepada para semut itu, di mana Igris yang menebas kepala mereka dengan brutal, lalu disusul oleh prajurit orc yang mencabik-cabik dan menghancurkan tubuh semut-semut itu dengan sekali serang saja. Di tengah pertarungan yang sangat sengit itu, Jinwo sekali lagi menggunakan kemampuannya untuk memanggil bayangan Tas, kemudian ia berkata, "Kalian cukup serang para semutnya saja. Kalau sampai ada manusia yang terluka, nanti aku tidak akan mensummon kalian lagi." Yang mana setelah Tas merespon perintah Jinwo dengan mengangguk paham, lalu ia mulai berubah menjadi raksasa. Di saat itu juga, Tusk langsung saja melancarkan semburan api Hymn of the Fire Drake untuk memusnahkan seluruh pasukan semut sekaligus. Melihat kejadian yang di luar nalar ini, sontak para hunter jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo bisa mensummon makhluk kuat sebanyak itu. Sementara, ketika Ma Dongwook bergumam tidak peduli bagaimanapun melihatnya, pasukan bayangan itu bukanlah prajurit biasa, tapi lebih seperti prajurit Raja Iblis yang berdatangan ke bumi. Di lain sisi, terlihat Beru yang juga tidak dapat mempercayai apa yang tengah disaksikannya saat ini. Beru bertanya-tanya, bagaimana mungkin dirinya tidak bisa menang dari manusia, padahal semenjak dia lahir, tidak ada satupun makhluk yang lebih hebat darinya. Selama ini, Beru telah memangsa semua yang ada di hadapannya, hingga membuatnya berada di puncak rantai makanan dan berkembang tanpa batas. Beru merasa seharusnya dirinya adalah makhluk yang pantas disebut sebagai monark. Tapi setelah dirinya bertemu dengan Jinwo yang tidak terkalahkan, dan sekarang Jinwo tengah berjalan mendekatinya dengan aura membunuh yang sangat mengerikan. Seketika insting Beru seolah-olah telah memperingatinya untuk segera melarikan diri dari Jinwo agar ia tetap hidup. Jadi tanpa ingin membuang-buang waktu lagi, Beru langsung saja memulihkan tenaganya dengan skill healing Hunter Byunggu, lalu ia segera kabur dari Jinwo. Namun berhubung Jinwo juga langsung menggunakan skill Dominator Touch yang berbentuk tapak tangan raksasa untuk menangkap Beru dan menghempaskannya ke tanah. Pada akhirnya, Beru sudah tidak bisa berkutik lagi di hadapan kekuatan Jinwo. Bahkan meskipun Beru sekali lagi mencoba untuk kabur dengan merangkak ketakutan seperti serangga, Jinwo yang tidak akan membiarkan hal itu. Dengan cepat ia segera melompat ke udara dan langsung mencabik-cabik tubuh Beru dengan tebasan daggernya. Hingga Jinwo pun berhasil mengalahkan Beru, dan kini level Jinwo juga telah naik. Namun meskipun kematian Beru sudah dikonfirmasi oleh sistem, dan pemenang pertempuran ini adalah Sung Jinwo, nyatanya mereka masih harus menghadapi situasi yang sulit karena kondisi Cha-Hain yang tampak semakin kritis. Jinwo kemudian segera menghampiri Cha-Hain sembari berkata di dalam benaknya, "Sial, sepertinya aku terlalu banyak menghabiskan waktu. Aku harus cepat mencari healer terlebih dahulu. Tapi karena aku belum bisa menggunakan Shadow Exchange, dan jika aku pergi dengan Kaisel, kemungkinan Hunter Cha akan mati sebelum aku sampai ke sini lagi. Maka aku tidak punya cara lain selain melakukan ini." Setelah memikirkannya, Jinwo langsung meminta kameramen untuk cepat mematikan kameranya sebentar saja. Karena ia berniat untuk membangkitkan mayat Hunter Min Byunggu sang healer, dan Jinwo tidak ingin pemandangan mengerikan itu akan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Hingga begitu kameramen menuruti perintah Jinwo, dan salah satu prajurit orc juga telah membawa mayat Byunggu ke hadapannya. Disinilah Jinwo mulai menggunakan skillnya untuk mensummon bayangan Byunggu.
Namun tiba-tiba muncul pesan dari sistem bahwa Shadow Summon telah gagal dilakukan. Pada awalnya Jinwo berpikir, apakah itu karena mayat Byunggu sudah tidak memiliki kepalanya lagi? Bahkan meski Jinwo sudah memfokuskan kekuatannya untuk mencoba mensumon bayangan Byunggu sekali lagi. Nyatanya, percobaan kedua pun juga gagal dilakukan, tapi bukan karena level skill summon Jinwo yang lemah, melainkan karena Byunggu memiliki keinginan yang kuat untuk tidak disumon. Jinwo sendiri sebenarnya juga menyadari bahwa mensummon mayat manusia itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan. Namun berhubung yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan hidup Cha Hae-in. Pada akhirnya, Jinwo berhasil mensummon bayangan Byunggu dalam percobaan ketiga, meskipun tindakannya itu telah mendapat sedikit protes dari Baekhyunho yang berkata, "Hunter Jinwo, apa yang sedang kau lakukan ke Byunggu? Kemampuanmu itu, jadi kekuatanmu yang sebenarnya adalah kemampuan untuk menguasai dunia kematian." Sementara, ketika bayangan Byunggu langsung memulai proses penyembuhannya kepada Cha Hae-in yang masih tergeletak tidak berdaya. Dengan tenang Jinwo pun kemudian berkata, "Aku bisa mengetahui orang seperti apa semasa dia masih hidup. Bahkan walaupun aku belum memerintahkannya, dia sudah langsung bertindak untuk menyembuhkan Hunter Cha. Jadi aku tahu pasti dia adalah orang yang baik." Melihat situasi ini, Choi Jong-in tampak menatap Jinwo dengan tajam sembari bergumam. Jadi begitu, semakin ganas pertarungannya, maka akan semakin hebat pula kekuatan yang akan dia dapatkan. Bahkan aku sendiri tidak mau membayangkan kekuatan yang mengerikan itu. Lalu ketika Baekhyunho menyentuh pundak Jinwo, sembari memohon padanya agar jangan memaksa Byunggu untuk bertarung lagi, karena Byunggu tidak suka kekerasan. Sontak Jinwo langsung menepis tangan Baekhyunho, sebab ini adalah kedua kalinya Baekhyunho berani memegang pundaknya. Namun segera setelahnya, Jinwo langsung tersenyum kepada Baekhyunho sembari berkata, "Perbedaan yang sekarang dengan sebelumnya, kau tidak memerintahku. Akan tetapi, kau telah meminta bantuanku dengan sangat tulus. Jadi tenang saja, aku pun juga setuju denganmu Hunter Baekhyunho. Karena itu aku akan meng-cancel summon terhadap Byunggu sesuai keinginanmu." Sesaat kemudian setelah nyawa Cha Hae-in berhasil diselamatkan berkat pertolongan Jinwo dengan menggunakan kekuatan healer Byunggu. Di sini terlihat tim Hunter Korea yang sudah keluar dari sarang semut dengan diguyur oleh hujan. Jinwo kemudian mengatakan kepada Baekhyunho untuk pergi duluan saja, karena masih ada yang ingin dia lakukan di tempat ini. Lalu setelah Baekhyunho menjawab, "Aku mengerti, tapi sepertinya raid ini masih belum berakhir karena masih ada banyak semut yang belum dimusnahkan." Saat itu Jinwo langsung memanggil Kaisel sembari berkata kepada Baekhyunho, "Kalian tenang saja, akulah yang akan membereskan sisanya dan membuat jalan untuk kalian sebelum para semut itu kembali lagi." Setelah mengatakannya, Jinwo segera terbang bersama Kaisel untuk menghabisi para semut yang tersisa hanya dalam sekejap. Sementara, ketika para prajurit bayangan Jinwo yang lain juga terus bertarung dan membakar semua telur semut yang ada di sarang. Saat ini Jinwo telah kembali ke sarang semut untuk menyelesaikan raidnya. Jadi dengan menggunakan pedang Raja Iblis Baran yang ia dapatkan sebelumnya. Dengan entengnya Jinwo pun langsung mengayunkan pedang berkekuatan petir itu ke arah ribuan telur semut di hadapannya. Jinwo mengatakan, "Ternyata kekuatan pedang ini lumayan hebat, setidaknya aku akan membereskan sisa telurnya dengan pedang ini." Hingga sampailah ketika level Jinwo sudah naik ke level 100 setelah ia menyelesaikan urusannya dengan telur semut. Kini tibalah saatnya bagi Jinwo untuk menambah jumlah prajurit bayangannya, di mana ia yang akan membangkitkan bayangan Beru. Namun tepat ketika Jinwo baru saja memerintahkan Beru untuk bangkit, tiba-tiba Jinwo jadi berada di dalam kegelapan yang terasa sangat pekat dan hampa. Hingga membuat Jinwo bertanya-tanya, apakah ini dikarenakan skillnya gagal dilakukan? Tapi setelah suasananya sudah kembali normal, dan di belakang Jinwo juga muncul bayangan hitam yang mulai membentuk wujud suatu makhluk yang telah ia summon. Pada akhirnya, Jinwo berhasil mendapatkan prajurit baru yang sangat kuat dengan rank jenderal, dan Jinwo telah menamainya dengan nama Beru. Nah, cerita berlanjut dengan memperlihatkan dua orang pria dari birokrat Asosiasi Hunter Amerika yang sedang menyaksikan siaran langsung pertempuran di Pulau Jeju. Mereka adalah Michael Connor dan David Brennan yang merupakan para petinggi di birokrat manajemen Hunter Amerika. Michael tampak mengamati pertempuran itu dengan serius sembari memberikan komentarnya. Hunter yang bisa mengendalikan ratusan makhluk summon memang bukan sesuatu yang biasa. Tapi sayang sekali, seseorang sepertinya hanya berada di negara kecil seperti Korea. Lalu setelah David sang direktur mengangguk setuju dan bertanya kepada Michael, apalagi yang kau ketahui tentang Hunter itu? Lantas Michael pun langsung menyerahkan sebuah berkas kepada David yang berisi tentang insiden kebakaran yang disebabkan oleh seseorang bernama Sung Il-hwan. Michael menjelaskan, Sung Il-hwan telah ditangkap hidup-hidup oleh Hunter rank A bernama James saat dia sedang berada di gate rank A yang terbuka di Amerika Timur. Pada awalnya tidak ada yang merasa yakin kalau Sung Il-hwan adalah monster atau manusia. Tapi setelah menelusuri datanya,
Akhirnya telah ditemukan fakta bahwa Sung Il-hwan ternyata adalah ayah Sung Jinwo. Mendengar informasi itu, menurut David ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk merekrut Jinwo. Terlebih lagi, negara lain belum mempunyai informasi apapun tentangnya. Tapi mengingat negara Korea sudah lama menjadi sekutu Amerika, tentunya rencana perekrutan kali ini tidak akan semudah seperti saat mereka merekrut Hwang Dong-su. Karena jika Amerika menarik satu lagi rank S dari Korea, maka hal itu pasti akan menyebabkan aliansi Amerika dengan Korea jadi semakin merenggang. Namun berhubung Hunter seperti Sung Jinwo terlalu berharga untuk dilewatkan, maka walau bagaimanapun juga, mereka tetap akan mencoba merekrutnya. Shin kemudian berganti ke sisi Jinwo yang masih berada di Pulau Jeju. Lebih tepatnya setelah Jinwo berhasil mengekstrak bayangan Beru yang tingkat kekuatannya berada di rank jenderal. Untuk saat ini, Beru adalah prajurit bayangan terkuat yang Jinwo miliki, karena ranknya berada di level yang lebih tinggi dari prajurit bayangan lain. Ketika mendengar Beru yang bisa berbicara, padahal dia sudah menjadi bayangan, sontak Jinwo pun jadi bertanya-tanya, bagaimana Beru bisa berbicara kepadanya. Bahkan meskipun Beru telah menjelaskan, itu karena dia sudah bisa berbicara sebelum menjadi prajurit bayangan. Tetap saja, bagi Jinwo situasi ini cukup aneh, sebab Iron yang dulunya manusia tidak bisa berbicara setelah dia menjadi bayangan. Begitu juga dengan Hunter Min Byung-gu dan Tusk. Tapi jika hal ini ada kaitannya dengan level Beru yang berada di rank jenderal, Jinwo pikir mungkin Shadow-nya yang lain juga bisa berbicara kalau mereka sudah menaikkan levelnya. Beru yang saat itu ditanyai oleh Jinwo, apakah kau bisa mematuhi perintahku dan menjadi pengikutku, walaupun akulah yang membunuhmu? Sembari membungkuk hormat di hadapan Jinwo, Beru pun kemudian menjawab, aku bukan mati, melainkan aku telah dihidupkan kembali oleh kekuatan tuanku. Jadi aku merasakan kebahagiaan dari lubuk hatiku, dan aku bersumpah akan selalu mematuhimu tuanku. Mendengar hal itu seketika senyum Jinwo langsung melebar, lalu ia segera mendekati mayat Ratu Semut untuk membuatnya jadi prajurit bayangan juga. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tepat setelah ia berhasil mengekstrak bayangan Ratu Semut yang levelnya juga rank jenderal. Tiba-tiba, semua prajurit bayangan semut yang Jinwo miliki mendadak berhenti bergerak, karena mereka jadi berada di bawah kendali Ratu Semut. Jinwo yang bingung kemudian bertanya kepada Beru, sebenarnya apa yang terjadi dengan semut-semut lainnya? Hingga setelah Beru menjelaskan bahwa kemampuan Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut, jadi sekarang Ratu Semutlah yang mengambil alih kendali prajurit semut Jinwo. Pada akhirnya, Jinwo langsung membatalkan extraction terhadap Ratu Semut karena ia tidak memerlukan ada 2 petinggi di dalam pasukannya. Sesaat kemudian Jinwo kembali fokus pada masalah semut yang tersisa, dan ia berencana untuk segera mengatasinya sebelum timbul korban-korban lainnya. Beru mengatakan ia bisa merasakan saat ini musuh sedang mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki pemimpin. Sebelum raid ini dimulai, para semut di Pulau Jeju berjumlah 8.700 semut. Tapi sekarang, jumlah semut yang selamat hanya tersisa 4.000. Sementara, ketika Jinwo menanyakan kepada Beru, apa kau bisa membasmi mereka semua? Lalu tanpa ragu Beru menjawab, jika itu yang tuanku inginkan, maka akan kulakukan. Shin kemudian memperlihatkan pertarungan antara para hunter yang bersiaga di lautan melawan gerombolan semut yang tersisa. Beberapa tembakan meriam dan serangan sihir jarak jauh telah mereka luncurkan untuk menyerang para semut yang sedang melintas menuju wilayah utara. Namun tepat ketika para hunter dari beberapa guild lain juga telah bersiap untuk menghadapi serbuan semut-semut itu, tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan kilatan cahaya biru yang bergerak sangat cepat dan langsung menghabisi para semut itu hanya dalam sekejap. Semua hunter bertanya-tanya apa yang menyerang para semut itu, kecepatannya sangat luar biasa. Dan ternyata, makhluk misterius tersebut adalah Beru, sang semut terkuat yang mampu membasmi ribuan musuh hanya dalam hitungan detik. Di tempat berbeda di wilayah lautan Cina, sebagian koloni semut itu juga telah bermunculan di sana. Namun alih-alih melakukan pertempuran dengan armada kapal tempur yang dimiliki oleh pasukan negara Cina, ternyata mereka lebih memilih untuk menyerahkan para semut itu kepada seorang pahlawan bernama Liu Zigang yang ingin membereskannya sendirian. Sembari Liu Zigang yang mengatakan, istirahatlah dengan tenang di samudera terdalam ini. Liu Zigang langsung saja mengayunkan tebasan kedua pedangnya untuk menghabisi koloni semut itu sekaligus. Lalu dengan sombongnya Liu Zigang kembali berkata, dibandingkan dengan para monster lemah ini, jika yang dilawan Sung Jinwo masih hidup, mungkin pertarungannya akan sedikit lebih menyenangkan. Shin kemudian memperlihatkan seorang wanita bernama Laura yang bertanya kepada Thomas Andre, bagaimana menurutmu setelah menonton pertarungan pria itu? Hanya ada satu hal yang membuat Hwang Dong-su memiliki hubungan dengan Hunter Sung Jinwo, yaitu karena ada kemungkinan Jinwo lah yang telah membunuh kakak Hunter Hwang. Jadi itulah sebabnya Hunter Hwang ingin balas dendam. Thomas yang mendengarnya kemudian berkata, kalau sudah begini, mungkin akan jadi lebih sulit untuk bertemu dengan Sung Jinwo. Padahal aku ingin sekali bertemu dengannya, tapi sayang sekali. Lalu ketika Laura kembali menanyakan, apa yang akan Thomas lakukan jika nanti Hwang Dong-su dan Jinwo bertarung?
Sembari memperlihatkan tatapannya yang mengerikan, Thomas pun kemudian menjawab, "Wang Dongsu itu adalah milik Guild Scavenger, dan Guild Scavenger adalah milikku. Jadi aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menyentuh sesuatu yang sudah menjadi milikku, walaupun itu pemerintah Amerika sekalipun." Diceritakan pada malam ketiga, raid Pulau Jeju. Pasukan militer dan Guild Knight telah sampai di Pulau Jeju untuk mengambil material dan berjaga-jaga jika nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Namun tak lama ketika mereka sedang bertugas dan menghabisi satu semut yang masih tersisa di sarang tersebut. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok pria misterius yang memiliki aura mengerikan. Park Jong-soo kemudian meminta pria itu untuk menunjukkan identitasnya, karena dalam misi ini seharusnya tidak ada orang lain yang dilibatkan selain pasukan militer dan Guild Knight. Tapi sesaat ketika pria itu baru saja berbicara dengan bahasa monster, sontak semuanya jadi sangat terkejut, lalu dari arah belakang pria itu juga muncul sosok lain yang langsung menjentikan jarinya untuk membuat semua orang pingsan. Pria bertubuh kekar ini kemudian bertanya kepada rekannya, "Apa yang kau lakukan?" Rekannya menjawab, dia hanya tidak ingin membuat keributan, jadi dia membuat mereka tertidur sebentar. Dan ternyata, tujuan kedua makhluk misterius ini adalah untuk memeriksa kekuatan sang monark yang mereka kenal, di mana kekuatan tersebut adalah kekuatan yang berasal dari Jinwo. Mereka penasaran, jika kekuatan itu memang benar milik monark, lantas kenapa dia membantu manusia? Tapi tidak peduli apakah monark membantu manusia atau tidak. Bagi mereka, hal itu tidak akan merubah rencana mereka untuk memburunya. Di keesokan harinya, setelah raid Pulau Jeju benar-benar telah selesai, dilaporkan hunter yang ikut berpartisipasi dalam raid kali ini berjumlah sebanyak 4.800 orang. 727 diantaranya adalah hunter yang mengalami kebangkitan biasa. Namun sayangnya, masih ada 64 hunter dan 32 warga sipil yang gugur dalam pertempuran. Di sini terlihat masyarakat Korea yang sedang mengadakan upacara pemakaman untuk para hunter yang gugur. Jinwo tampak berdiri dengan ekspresi tenang saat ia menaruh karangan bunga sebagai penghormatan terakhir. Yang mana setelah ia beraksi sebagai hunter yang berperan paling banyak dalam raid Pulau Jeju, kini Jinwo telah menjadi topik utama di media. Namun meskipun sebagian masyarakat ada yang memujinya sebagai pahlawan, ternyata Jinwo juga mendapat cercaan dari sebagian masyarakat lainnya karena keterlambatannya tiba di medan pertempuran jadi menyebabkan kematian Hunter Min Byung-gu. Di tengah perdebatan masyarakat yang membahas tentang keputusan dan tindakan Jinwo, Jinwo kemudian berpapasan dengan Baek Yun-ho yang ingin mengatakan padanya bahwa ia juga berpikir raid ini pasti bisa dihentikan dengan kerjasama antara para hunter. Namun begitu ia menyadari bahwa pemikirannya itu salah, karena pada akhirnya Jinwo lah yang menyelesaikan raidnya sendirian. Maka Baek Yun-ho berharap agar Jinwo bisa percaya pada dirinya sendiri, karena berkat Jinwo lah tragedi mengerikan ini bisa dihentikan. Mendengar pujian itu Jinwo hanya tampak terdiam, tanpa memperlihatkan ekspresi yang berlebihan. Tatapannya kemudian tertuju pada upacara pemakaman yang masih berlangsung, dan di sana dia melihat Cha Ha-in yang juga tengah memperhatikannya. Namun segera setelahnya, Cha Ha-in malah langsung memalingkan pandangannya dari Jinwo karena malu, hingga membuat Jinwo jadi heran saat melihat reaksi Cha Ha-in. Tak lama setelah upacara pemakaman selesai, Jinwo pergi menemui ketua Go Gun-hee untuk menyampaikan niatnya yang ingin membentuk guild sendiri. Go Gun-hee menjawab asosiasi akan membantu Jinwo untuk mengurusnya. Tapi sebelum percakapan itu berakhir, Go Gun-hee juga ingin menanyakan kepada Jinwo, apakah Jinwo telah menggunakan semacam pelindung saat di Pulau Jeju. Sebab dari laporan yang ia terima telah terjadi hal mencurigakan, di mana para hunter dari Guild Knight telah ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri saat mereka pergi mengambil material di sarang semut. Jinwo yang mendengarnya, sontak jadi terkejut dan membalas bertanya, apakah mereka tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Hingga setelah ketua Go Gun-hee menjawab iya, para hunter itu memang benar-benar kehilangan ingatan tentang kejadian tersebut. Di sini Jinwo mencoba merenungkan, apakah kejadian itu disebabkan oleh jebakan yang ditinggalkan para monster semut. Karena Jinwo sendiri tidak pernah menggunakan semacam pelindung di pulau tersebut. Sebelum Jinwo sempat berpikir lebih jauh mengenai apa yang terjadi. Tiba-tiba, seorang staf asosiasi datang melaporkan, ada tamu yang ingin bertemu dengan ketua Go Gun-hee. Hingga obrolan itu pun telah berakhir, karena Go Gun-hee langsung pamit pergi, dan Jinwo juga ingin segera pulang. Setibanya di parkiran, Jinwo dihampiri oleh seseorang yang tidak ia kenal. Orang itu memperkenalkan dirinya, namanya adalah Adam White dari Asosiasi Hunter Amerika. Tujuannya datang menemui Jinwo karena ada suatu informasi yang ingin ia sampaikan, yaitu informasi yang tidak mungkin bisa Jinwo dapatkan dari negara manapun atau institusi yang ada, kecuali dari Asosiasi Hunter Amerika. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi penasaran, kenapa Adam ingin memberikan informasi itu kepadanya. Lalu setelah Adam menjawab, sudah pasti ada suatu keuntungan yang akan mereka dapatkan. Di sini Adam juga ingin menyampaikan bahwa ia merasa sangat takjub melihat pertarungan Jinwo di Pulau Jeju, bahkan wakil direkturnya sampai-sampai ingin menemui Jinwo secara langsung.
Dan berhubung informasi ini adalah kasus langka, dan wakil direkturlah yang akan menjelaskan sisanya. Karena itulah ia ingin menanyakan kepada Jinwo, apakah Jinwo berkenan untuk menemui beliau. Pada awalnya Jinwo menolak untuk menerima undangan itu, sebab ia masih ragu apakah informasinya bisa dipercaya atau tidak. Tapi begitu Adam kembali mengatakan bahwa yang ingin mereka bicarakan adalah tentang seorang upgrader yang bisa meningkatkan kemampuan Hunter. Jinwo yang terkejut mendengarnya, akhirnya jadi tertarik untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Hingga ia pun langsung pergi mengikuti Adam untuk menemui wakil direktur Asosiasi Hunter Amerika di sebuah hotel. Sesampainya di sana, Jinwo langsung diperkenalkan dengan sang wakil direktur yang bernama Michael Connor. Michael kemudian mulai memberikan berkas-berkas untuk imigrasi ke Amerika. Jadi kalau Jinwo berminat menjadi warga Amerika, maka Michael bisa mengurusnya hanya dalam waktu 1 detik saja. Jinwo yang mendengarnya, sontak ia langsung menatap Michael dengan tajam, sebab tujuannya datang kemari bukanlah untuk imigrasi, melainkan untuk mendapatkan suatu informasi, apakah meningkatkan kemampuan seseorang itu benar-benar bisa. Hingga sampailah setelah Michael tersenyum sembari mengatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan itu ada di sini. Saat itulah Jinwo telah dipertemukan dengan sang upgrader tersebut, dan namanya adalah Nyonya Selner. Selner adalah satu-satunya orang di bumi ini yang bisa meningkatkan kemampuan Hunter lain, melebihi batasnya secara instan. Bahkan hanya dengan melihat sekilas saja, Jinwo langsung bisa merasakan bahwa Selner memang memiliki aura yang berbeda dari Hunter lainnya. Selner kemudian menjelaskan kepada Jinwo mengenai detail kemampuannya. Ia tahu Jinwo pasti sulit mempercayai hal ini, sama seperti semua Hunter yang pernah dia upgrade. Tapi setelah kau merasakannya sendiri, maka kau tidak akan punya pilihan lain selain mengandalkannya. Mengingat semua Hunter memiliki batasannya masing-masing dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi batasan itu. Maka selama mereka tidak dibangkitkan ulang, sudah jelas mereka tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini, Selner punya kemampuan khusus untuk membantu para Hunter lain melampaui batasan itu. Ia bisa meningkatkannya dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Tapi ia tidak yakin bisa menyebut ini membangkitkan ulang secara paksa atau menaikkan potensi mereka. Namun meskipun kedengarannya itu adalah kemampuan yang sangat menakjubkan, sayangnya Selner harus beristirahat dalam waktu yang sangat lama, karena itulah dampak ketika dia menggunakan kekuatannya. Jadi dengan kata lain, saat ini Jinwo adalah orang yang terpilih untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Begitu mendengar Jinwo yang bertanya, seberapa banyak peningkatan yang dapat Selner berikan. Lantas Selner pun menjawab, semua itu tergantung dari orangnya. Tapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka akan merasakan peningkatan sebesar 20% atau bahkan bisa sampai 30%. Jinwo yang terkejut mendengarnya, kini ia jadi paham kenapa Hunter Huang Dongsu memilih pindah ke Amerika, walaupun ia harus mendapatkan banyak kritik dan hujatan dari negaranya sendiri. Sebab semua Hunter pasti akan tergiur dengan penawaran semenarik itu. Michael kemudian kembali menjelaskan bahwa kemampuan Nyonya Selner adalah hadiah yang ingin mereka berikan kepada Jinwo. Jadi jika Jinwo mau menjadi Hunter Amerika, maka mereka akan memprioritaskan Jinwo untuk mendapatkan keuntungan ini. Bahkan mereka juga bisa memasukkan Jinwo ke guild manapun yang Jinwo inginkan. Namun berhubung Selner juga mengerti bahwa Jinwo tidak bisa buru-buru memutuskannya begitu saja, maka untuk kali ini Selner akan membantu Jinwo membuka potensi tahap 1 terlebih dahulu secara cuma-cuma, karena mereka memang sengaja ingin memberikan hadiah ini kepada Jinwo. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya, apakah benar dia bisa mendapatkannya secara gratis? Tapi mengingat Selner tadi telah mengatakan bahwa Jinwo tidak akan punya pilihan selain mengandalkan itu. Menurut Jinwo, wanita ini pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya. Jadi Jinwo pun akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tepat ketika Selner mulai memegang tangan Jinwo sembari berkata, tataplah mataku dalam-dalam, inilah tahap pertama. Ternyata momen ini sudah direncanakan oleh Michael untuk menjebak Jinwo agar dia ingin segera bergabung dengan Hunter Amerika. Karena setelah melewati tahap pertama ini, Michael yakin Jinwo pasti akan merasakan perbedaan kekuatan yang membuatnya jadi tidak sabar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dan langsung menandatangani kontraknya. Begitu Selner sudah mulai menggunakan kemampuannya, dan Jinwo juga tampak menatap Selner dengan serius. Di sini Selner langsung bisa memasuki jiwa Jinwo untuk meningkatkan potensi kekuatannya. Namun betapa terkejutnya Selner, ternyata jiwa Jinwo dipenuhi dengan kegelapan, dan di dalamnya ada sosok misterius yang juga menatap balik ke arah Selner dengan tatapan yang sangat mengerikan. Selner yang terkejut sontak ia langsung keluar dari jiwa Jinwo sambil menjerit ketakutan. Semua orang tampak bingung sebenarnya apa yang terjadi kepada Selner, bahkan Jinwo sendiri juga tidak tahu apa-apa. Hingga sampailah setelah Michael memerintahkan Adam untuk mengantar Jinwo pulang, karena ia pikir Nyonya Selner sedang tidak sehat. Disinilah Selner mulai menjelaskan kepada Michael bahwa Jinwo bukanlah Hunter biasa. Dia adalah seorang raja dan sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, sosok yang menatap Selner itu bukan seperti Sung Jinwo,
tapi lebih seperti kegelapan yang tidak berujung dan kekuatannya tidak memiliki batasan. Scene kemudian berganti ke sisi ketua Go Gun-hee yang masih berduka atas kematian Min Byung-gu, dan ia menganggap kematian Byung-gu itu sungguh pengorbanan yang mulia. Sementara, ketika Go Gun-hee baru saja bergumam, selanjutnya pasti akan ada lebih banyak rintangan, dan tidak cukup dengan satu pengorbanan saja. Tiba-tiba Go Gun-hee mendapat telepon dari bawahannya yang melaporkan ada gate rank B muncul di tengah jalan. Awalnya Go Gun-hee berencana akan menghubungi guild besar untuk mengatasi gate tersebut. Tapi karena lokasi kemunculannya kebetulan dekat dengan kantor guild milik Jinwo, lantas Go Gun-hee pun langsung menghubungi Jinwo untuk memintanya menangani masalah gate itu. Jinwo yang mendengarnya, kemudian ia segera pergi menuju ke lokasi dan langsung memasuki gate itu sendirian saja. Namun tak lama ketika Jinwo baru saja memasukinya, tiba-tiba gate itu seketika berubah menjadi red gate. Hingga membuat Jinwo jadi merasa, mungkin kali ini ia harus memaksakan dirinya lagi. Sesaat Jinwo jadi teringat dengan percakapan bersama ibunya yang pernah berpesan agar jangan terlalu memaksakan diri dalam melakukan sesuatu. Tapi berhubung saat ini ibunya sudah tahu soal pekerjaan Jinwo yang menjadi hunter seperti ayahnya, dan ibunya tidak melarang Jinwo menjadi hunter. Kini Jinwo jadi merasa sangat lega, lalu ia langsung memanggil pasukan bayangannya untuk menyelesaikan raid ini dalam sehari saja. Begitu pertarungan sudah dimulai, di mana seluruh prajurit bayangan Jinwo dapat menghabisi pasukan musuh dalam sekejap. Di dalam benaknya Jinwo pun kemudian berkata, seorang hunter dilahirkan untuk memburu. Tapi berhubung musuh hunter bukanlah monster saja, maka hunter harus berhati-hati agar mereka tidak menjadi buruan. Hunter kelas atas tidak bisa lengah sedetik pun, karena posisi itu bisa berubah kapan saja. Bahkan kalau ada ratusan atau ribuan buruan, perburuan tetap tidak akan pernah berakhir, tidak bagi seorang pun. Sementara setelah pasukan bayangan Jinwo berhasil menumpas setiap musuh, dan Beru juga telah membantai mereka tanpa ampun. Di sini terlihat pasukan bayangan Jinwo yang berlutut saat Jinwo berjalan melewati mereka sembari berkata, sekarang ayo kita pindah ke tempat selanjutnya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.